Hitung-hitungan PSSI sebut timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi segera nyusul masuk skuad timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Misteri hoki Caraka dipanggil timnas Indonesia lagi walau minim menit bermain. Bertahan di Real Betis atau balik MU, Anthony, kita lihat nanti. Hitung-hitungan PSSI sebut timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. PSSI cukup optimis bisa melihat timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan target poin minimal yang harus diraih di sisa laga kualifikasi. Saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Erick Thohir menjelaskan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 asal meraih 79 poin di sisa 4 pertandingan kualifikasi. Dengan tambahan dari rentang target poin tersebut, timnas Indonesia diharapkan bisa finish di peringkat kedua sebagai posisi terakhir untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih harus menghadapi Australia, Bahrain, China, dan Jepang di sisa 4 laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Poin maksimal yang bisa diraih dalam 4 pertandingan itu adalah 12 poin. Namun tentu, capaian itu terlalu muluk dan menjual harapan jika dijanjikan. Target minimal yaitu 7 poin cukup realistis karena timnas Indonesia artinya harus meraih 2 kemenangan, sekali imbang, dan hanya kalah sekali di sisa 4 laga. 2 kemenangan yang paling mungkin diraih adalah saat melawan Bahrain dan China. Selain kekuatan yang cukup berimbang, kedua laga itu berlangsung di Indonesia. Sementara melawan Australia di kandang mereka akan jadi misi sulit. Meski begitu, raihan 1 poin dari markas Socceroos bukan misi mustahil mengingat timnas Indonesia mampu menahan imbang Australia di pertemuan pertama tahun lalu. 1 laga lain melawan Jepang menjadi misi yang amat berat. Selain bermain di markas Jepang, kualitas Samurai Biru memang sangat jauh di atas Indonesia sehingga kekalahan bukan hal yang mengagetkan jika diderita skuad Patrick Kluivert. Tambahan 7 poin dari 4 laga itu bakal membuat timnas Indonesia mengumpulkan 13 poin dan bisa finish di posisi kedua. Tapi dengan catatan Australia tidak mendapatkan tambahan lebih dari 5 poin sampai akhir. Sementara jika mampu meraih 9 poin di sisa 4 laga dengan asumsi mengalahkan Australia, Bahrain, dan China, maka timnas Indonesia bakal mengoleksi 15 poin. Raihan 15 poin sangat aman dan nyaman untuk membuat timnas Indonesia finish sebagai runner-up grup C. Namun lagi-lagi dengan catatan Australia tidak boleh meraih lebih dari 7 poin di sisa laga mereka. Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi segera nyusul masuk skuad timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia resmi mengumumkan 27 pemain untuk laga versus Australia dan Bahrain, Maret 2025. Jumlah tersebut bisa bertambah 3 pemain yang masih menjalani proses naturalisasi. 3 pemain segera resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Mereka adalah penjaga gawang Emil Audero, bek kiri Dean James, dan gelandang Joey Plupesi. Timnas Indonesia akan lebih dulu menantang tuan rumah Australia dalam matchday ke-7 grup C di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. 5 hari berselang, tim Garuda bakal menjamu Bahrain dalam partai ke-8 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Namun, dalam list pemanggilan 27 pemain yang didapatkan bola.com bertanda tangan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pada 2 Maret 2025, Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi masih berpeluang masuk ke skuad Garuda. Ketiganya dapat bergabung dengan timnas Indonesia setelah naturalisasinya selesai. Sesudah itu, ketiganya akan menjalani perpindahan federasi di FIFA. Emil Audero dari Asosiasi Sepak Bola Italia, FIGC, dan Dean James serta Joey Plupesi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Perpindahan federasi ketiganya sudah harus selesai paling lama pada 13 Maret 2025 sebagai batas waktu pendaftaran pemain timnas Indonesia untuk melawan Australia. Sementara itu, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C. Tim Garuda membukukan 6 poin dari 6 pertandingan, terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua. Misteri hoki Caraka dipanggil timnas Indonesia lagi walau minim menit bermain.
Striker PSS Sleman, Hoki Caraka, mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia pada lanjutan babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang berusia 20 tahun itu masuk dalam daftar 27 pemain yang dipilih pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. PSSI resmi merilis nama-nama tersebut pada Minggu, 9 Maret 2025, siang. Pemain bernama lengkap Hoki Caraka bintang brilian itu sebetulnya belum menunjukkan performa terbaiknya di BRI Liga 1 2024-2025. Malah, posisinya kian tergusur dalam starting line-up PSS Sleman. Menit bermain Hoki mulai terkikis pada putaran kedua BRI Liga 1 musim ini. Dari 8 laga terakhir, striker asal Gunung Kidul itu selalu memulai laga dari bangku cadangan. Dia juga sudah lama tak mencetak gol. Dari total 20 penampilan, Hoki Caraka hanya 9 kali diturunkan sebagai starter, atau membukukan 986 menit bermain. Jebolan Garuda Select itu baru menceploskan 3 gol plus 1 assist. Meskipun demikian, Hoki merupakan salah satu nama yang kerap dipanggil ke timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Pemain berpostur 180 cm itu sering menghiasi skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Hoki tampil dalam 2 pertandingan melawan Vietnam pada ronde kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung Maret 2024 lalu. Sesudah itu, pemain kelahiran 21 Agustus 2004 tersebut cuma jadi penghangat bangku cadangan. Hasil Chelsea versus Leicester City, skor 1-0. Chelsea sukses mengandaskan Leicester City dengan skor 1-0 dalam laga pekan 28 Premier League 2024-2025 yang dihelat di Stamford Bridge, Minggu, 9 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Setelah eksekusi penalti Cole Palmer di babak pertama gagal berbuah gol, Chelsea baru bisa membuka keunggulan di babak kedua lewat aksi Marc Cucurella. Berkat hasil ini, Chelsea berhak naik ke peringkat 4 klasemen dengan poin 49, sekaligus menyalip Manchester City. Sementara itu, Leicester menelan kekalahan kelima beruntun dan kini terpuruk di peringkat 19 dengan poin 17. Drama di London. Comeback dramatis selamatkan Tottenham dari kekalahan. Bertindak sebagai tuan rumah, Spurs kebobolan 2 gol lebih dulu. Bournemouth mencetak gol pertama dalam laga ini melalui Marcus Tavernier pada menit ke-42. Skuad The Cherries itu mencetak gol kedua ketika babak kedua berjalan 20 menit. Kali ini giliran Evan Nilsson yang mengubah skor setelah mendapat umpan dari Justin Kluivert. Tottenham bisa merespons cepat. Pape Matar Sarr membuat The Lily Whites kembali memiliki harapan lewat gol pada menit ke-67. Gol penalti Son Heung-min pada menit ke-84 membuat skor imbang 2-2. Kedudukan tersebut tidak berubah sampai laga bubar. Tambahan 1 poin membuat Bournemouth masih terpaku di papan tengah dengan 44 poin. Sedangkan Spurs masih tertahan di peringkat ke-13 dengan 34 poin. Hasil Real Madrid versus Rayo Vallecano, skor 2-1. Real Madrid sukses mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 2-1 dalam laga Jornada 27 La Liga 2024-2025 yang digelar di Santiago Bernabeu, Minggu, 9 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Ketiga gol di laga ini seluruhnya tercipta di babak pertama. Kylian Mbappe dan Vinicius Junior membawa Real Madrid unggul 2 gol sebelum Pedro Diaz memperkecil ketinggalan. Berkat hasil ini, Real Madrid untuk sementara berhak naik ke peringkat 2 klasemen dengan poin. Sementara itu, Rayo menduduki peringkat 7 dengan poin 36. Sengit, Manchester United versus Arsenal berakhir 1-1. Manchester United versus Arsenal berjalan sengit dalam pekan ke-28 Liga Inggris 2024-2025. Laga tuntas 1-1. Bermain di Old Trafford, Manchester, Minggu, 9 Maret 2025, MU sempat unggul duluan. Bruno Fernandes mencetak gol tendangan bebas di akhir babak pertama. Arsenal bisa membalas di babak kedua. Gol Declan Rice memaksa skor akhir menjadi 1-1. Hasil ini membuat Arsenal tetap di peringkat 2 klasemen Liga Inggris dengan 55 poin dari 28 laga. Sementara Manchester United masih tertahan di peringkat ke-14 dengan 34 poin.
Calon mesin gol baru Arsenal itu bernama Lautaro Martinez. Klub Premier League, Arsenal dilaporkan punya target transfer baru di musim panas nanti. The Gunners mendambakan striker Inter Milan, Lautaro Martinez sebagai juru gedor mereka yang baru. Di musim panas nanti, Arsenal sudah dikonfirmasi berburu striker baru. The Gunners butuh mesin gol baru untuk menemani Gabriel Jesus di lini serang mereka. Sudah ada beberapa striker yang dilaporkan jadi incaran The Gunners. Mulai striker berpengalaman hingga striker muda berbakat dikaitkan dengan tim asal London Utara tersebut. Menukil laporan Football Insider, Arsenal punya target transfer baru. Mereka berminat pada striker milik Inter Milan, Lautaro Martinez. Singkirkan Andre Onana, Manchester United ingin angkut kiper Real Madrid ini. Ada kandidat baru untuk pos penjaga gawang Manchester United di musim 2025-2026. Setan Merah dilaporkan ingin mendatangkan kiper milik Real Madrid, Andriy Lunin. Sejak tahun 2023, gawang Manchester United dikawal oleh Andre Onana. Namun sejauh ini, penampilan kiper timnas Kamerun itu kerap angin-anginan dan tidak jarang juga ia membuat blunder. Ruben Amorim dilaporkan mulai jengah dengan penampilan sang kiper. Alhasil ia ingin merekrut kiper baru di musim panas nanti. Dilansir El Chiringuito, MU kini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka tertarik merekrut Andriy Lunin dari Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat berminat untuk menggunakan jasa Lunin di musim depan. Sang kiper merupakan sosok yang teruji di skuad Real Madrid. Ia menjadi deputi yang bagus ketika Thibaut Courtois mengalami cedera. Kiper timnas Ukraina ini dinilai bakal jadi upgrade dari Onana. Itulah mengapa Setan Merah berminat untuk merekrutnya di musim panas nanti. Bertahan di Real Betis atau balik MU? Antony, kita lihat nanti. Antony buka-bukaan terkait spekulasi masa depannya di Real Betis. Sang winger mengaku bahwa apapun bisa terjadi di musim panas nanti. Apik di skuad Los Verdiblancos. Ia mulai rutin mencetak gol dan assist di klub barunya tersebut. Pihak Betis sendiri puas dengan kontribusi winger asal Brasil tersebut. Mereka secara terang-terangan mengatakan ingin mempermanenkan sang winger dari Manchester United. Dalam wawancaranya di Sport Witness, Antony mengaku belum bisa memastikan masa depannya saat ini. Sang winger membuka diri untuk semua kemungkinan yang terjadi di musim panas nanti, termasuk bertahan lebih lama di Betis. Lebih lanjut, Antony mengaku untuk saat ini ia tidak mau memikirkan terlalu jauh spekulasi masa depannya. Sang winger menyebut bahwa ia ingin fokus untuk memberikan performa terbaiknya untuk Real Betis hingga akhir musim nanti. Manchester United sendiri dilaporkan sudah siap berpisah secara permanen dengan Antony di musim panas nanti. Mereka menginginkan bayaran sekitar 40 juta euro untuk transfer mantan winger Ajax tersebut. Syarat MU bisa dapatkan Victor Gyökeres, wajib juara Liga Eropa. Ada informasi baru beredar seputar perburuan Manchester United terhadap Victor Gyökeres. Setan Merah dilaporkan wajib memenangkan Liga Eropa 2024-2025 jika menginginkan striker Sporting Lisbon tersebut. Sejak musim lalu, nama Gyökeres memang mencuri perhatian klub-klub besar Eropa. Striker timnas Swedia itu menunjukkan ketajaman yang luar biasa bersama klub Portugal, Sporting Lisbon. Salah satu klub yang kesengsem berat pada sosok Gyökeres adalah Manchester United. Ruben Amorim dilaporkan ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya tersebut. Dilansir Record, Gyökeres tertarik pindah ke Manchester United. Namun Setan Merah harus memenangkan Liga Eropa musim ini untuk bisa mendapatkan jasanya. Barcelona diperkirakan akan menjual Gavi dan Fermin Lopez. Barcelona diperkirakan akan sibuk musim panas ini, tetapi untuk melakukan semua bisnis yang mereka inginkan, mereka akan diminta untuk melakukan penjualan, karena mereka masih dalam situasi keuangan yang sangat buruk meskipun telah lama ditunggu-tunggu untuk kembali ke aturan 1:1 La Liga pada bulan Januari. Direktur olahraga Deco bermaksud untuk mendatangkan penyerang baru yang memiliki nama besar ke dalam skuad Hansi Flick sebelum dimulainya musim depan, dengan pemain sayap Liverpool Luis Diaz menjadi favoritnya. Namun, kemungkinan besar penjualan dengan harga yang sama akan diperlukan. Tetapi pada tahap ini, tidak banyak kandidat. Pemain seperti Andreas Christensen, Eric Garcia, dan Frenkie de Jong telah dikaitkan dengan pintu keluar pada musim panas, meskipun yang terakhir tidak akan pergi jika ia menandatangani kontrak baru dalam beberapa minggu mendatang. Dengan demikian, pemain lain dapat dipertimbangkan.
Dan menurut Relevo, dua pemain yang mungkin akan segera disingkirkan adalah Gavi dan Fermin Lopez. Menurut laporan tersebut,